Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Pandemi COVID-19 dan agama. Ujian. Harus begitu ya, Pak? Iya, Pak. Bahasanya Ini harus lebay gitu ya. Perdebatan yang banyak di negeri Wakanda. Perdebatan antara pandemi COVID-19 ini hampir sama kelasnya kayak kesehatan versus ekonomi, Pak. Kirain kayak bubur diaduk sama nggak diaduk, Iya, Pak. bisa juga. Iya. Perdebatan itu keras. Iya. Saya diaduk soalnya. Nggak bisa ada yang menang gitu. Nggak boleh. Semua Tidak diaduk tuh- sama-sama juara. Tidak diaduk tuh nggak enak, Pak. Betul. Terus diaduk. Nah, hari ini kita akan coba ngulik nih ya. Sedap. Dari Kita bertanya pada ahlinya, Pak. pada ahlinya untuk masalah agama. Betul. Ya. Bagaimana cara menyikapi pandemi ini ya dari Benar. segi agama ya. Kalau ngomongin agama, nanya ke ahli agama, Betul. bukan nanya sama tukang. Tukang apa, Pak? Tukang nggak jadi ya, nggak enak nanti dikira diskriminasi saya. Oke, kita di sini akan ngobrol bareng sama Ustadz Ahong. Ya. Kalau teman-teman sering ngikutin stand up di Komika itu di bulan Ramadan kemarin, beliau yang mengisi ya, Iya, bersama Erwin Wu, yang agamanya tahu ya. tahu ya. Tahu. Jadi presenternya ini tidak agama Islam malah di bulan Ramadan gitu. Benar-benar. Itu konsep yang menarik sebenarnya Ustaz. Acara kemarin itu. Iya. Nah, gini Mudat, tadi nyambahin dari Dudit ya. Kita kan ngobrolin soal pandemi dan agama nih gitu kan, bahwa kondisinya kan agama kan bisa jadi apa ya? Secara bahwa itu agama itu kan dibilang jalan hidup. Betul. Dan bisa menjadi jawaban dari masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, ini kan ada pandemi Covid nih. Masalah terbaru yang mungkin nggak semua orang siap dengan masalah ini gitu. Nah, sebenarnya pandangan agama terkait tadi ya, bagaimana sih kita menghadapi pandemi ya secara umum nih sebagai satu masalah yang baru nih ke hidup kita. Nah, itu gimana sih Ustaz? Ya, Mas Nobi tadi di awal bilang bahwasanya segala permasalahan itu ya diserahkan ke ahlinya. Nah, Kalau ahli agama yang ngomongin agama aja, ya kan, jangan sampai ahli agama ngomongin ekonomi, ahli agama ngomongin kesehatan gitu kan. Waduh. Kecuali dia punya background Ada agama. tambahan. Iya. Betul, Tapi kalau betul. misalnya belajarnya agama aja, ya udah ngomongin agama aja. Nah, itu juga ada panduannya dalam hadis sahih gitu ya. Nabi bilang, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah." Kalau segala urusan itu diserahkan ke yang bukan ahli, tunggu aja kiamat cepat datang. Nah, kebanyakan ahli agama yang ngomongin Covid gitu kan, wah ini Covid nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Nah, ini sebenarnya ahli agama yang seperti ini barangkali masuk ke hadis itu mempercepat datangnya kiamat nih. Kita pengen ngelama-lamain, ini pengen dicepet-cepetin gitu. Waduh. Itu pertama. Kemudian yang kedua, karena kita serahkan ke ahlinya karena Covid ini kan masalah kesehatan, ya berarti kita serahkan ke ahli medis dong, ke para dokter, dan pemerintah juga sudah mengasih aba-aba gitu kan. Nah, itu kita patuhi aja apa yang dianjurkan, aturan apa yang dianjurkan oleh mereka gitu. Kita tinggal menerapkan. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang salah kaprah memahami tawakal gitu. Wah, udahlah kita tawakal aja, pasrah sama Allah gitu kan. Padahal tawakal, padahal tawakal itu kan setelah kita berikhtiar dulu. Ikhtiarnya apa semasa Covid ini? Ya pakai masker, bawa hand sanitizer, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak. Nah, itu kan semua itu udah di ini ya, sudah di wanti-wanti atau sudah dibuat aturannya oleh pemerintah dan ahli kesehatan. Nah, yang perlu diingat lagi dalam hadis sahih, Rasulullah itu pernah didatangi oleh sekelompok Bani Thaqif. Bani Thaqif ini orang yang ingin bersumpah setia dengan Rasulullah. Nah, di antara mereka ada orang yang punya penyakit menular, penyakitnya lepra waktu itu. Nah, Rasulullah bilang ke rombongan mereka, wah Rasul,
rombongan mereka nih pengen baiat, pengen sumpah setia, tapi Rasul tahu di situ ada orang yang penyakit lepra itu menular kan penyakitnya. Kata Rasulullah, ya udah mungkin baiatnya lain kali aja karena di antara kalian ada yang sedang sakit lepra, daripada kita ketularan semua nih. Iya. Ya mendingan kita ini aja lain kali aja gitu. Gitu Social ya. distancing dulu, social distancing. Oh iya benar-benar ya. Iya, Jaga social jarak dulu ya. distancing. Itu dalil buat atau panduan untuk kita social distancing. Itu Rasulullah loh yang lakuin ya. Ini Iya. Pak, ini yang menarik di Wakanda. Pedoman kita ini kan sebagai umat muslim Al-Quran dan hadis, betul ya? Betul. Nah, kayak yang Ustadz Hawang udah barusan bilang, itu pada zaman Rasulullah pun sudah pernah kejadian yang kurang lebih mirip seperti ini gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang masyarakat di Wakanda ini tidak kehabisan akal, Pak. Maksudnya sudah dijelaskan bahwa misalnya Rasulullah pada zaman itu ketika ada sahabat yang terkena penyakit, menyarankan untuk tidak bertemu dulu atau lain kali aja tunggu sembuh agar tidak menular gitu kan. Tapi di negeri Wakanda ini kadang-kadang kalau misalnya dari Rasulullah sudah ada penjelasannya dan masih belum ada contohnya ya. Iya, ada contohnya dan masih belum serak gitu ya dengan mereka, lompat Pak langsung ke Allah, misalnya langsung pada Tuhan gitu. Kadang-kadang kan ini virus ini datangnya dari Allah. Kenapa kalau kita mau beribadah gini Allah tapi ini ada. Makanya kalau yang masuk ke masjid itu insya Allah akan dijauhkan dari virus. Nah itulah ada aja yang kayak gitu. Jadi ya kadang orang ini ya salah menafsirkan ayat yang misalnya ada emang ayatnya waman dakhalahu kana amina, siapa yang masuk masjid padahal di situ masjidnya Masjidil Haram. Nanti akan tentram, nyaman. Itu enggak sesuai. Tidak sesuai konteksnya ya. Iya, enggak sesuai konteksnya. Peruntukan ayat itu bukan untuk virus kita atau terhindar dari virus gitu. Dan itu juga maksudnya adalah Masjidil Haram gitu, bukan masjid semua masjid. Karena ya sudah banyak buktinya orang ya sholat terus karena tidak mematuhi protokol COVID ya kena juga akhirnya gitu kan. Gitu Mas Nubi sama Mas Dudit ya. Iya, soalnya pernah ada kejadian tuh Pak, kalau Bapak ingat di Bekasi Pak. Itu ada pengurus masjid yang ngusir orang sholat pakai masker Pak. Ya, ingat saya. Itu jadi nah itu dia. Jadi emang gini Ustaz. Jadi kadang saya mikir ya, kadang ada satu sentimen bahwa merasa bahwa ini ada konspirasi elit global yang sedang menghancurkan dunia Islam gitu dengan virus ini gitu. Jadi masyarakat tidak boleh beribadah ke masjid. Yang lebaran mudik katanya nggak boleh. Oh ini kafir-kafir dan bangsa-bangsa ini telah Freemason, Illuminati dan segala macam. Nah, itu dia. Telah membuat kita tidak bisa beribadah dan segala macam. Nah, ini kadang perasaan umat muslim yang merasa tertindas ini jadi satu hal yang jadi satu hal yang membuat akhirnya ngerasa bahwa ya udah ini gue nggak peduli lah sama virus, gue nggak percayalah sama virus ini karena ini cuma konspirasi elit global. Nah itu perasaan yang tadi ya kita tertindas dan segala macam itu gimana sih Ustaz? Maksudnya pendapat Ustaz sendiri? Iya, kalau misalkan ada penyelewengan terkait hal ini, mungkin kita juga nggak menutup mata gitu ya. Ada misalnya tenaga kesehatan yang nggak jujur gitu kan, itu kita nggak bisa menutup mata karena faktanya beberapa kali ditemukan bahkan dana COVID pun dikorupsi gitu. Kita nggak menutup mata. Ada yang masih ngelakuin hal-hal yang nggak baik lah ya. Iya, tapi COVID ada juga kita nggak boleh abai gitu kan. Kalau terkait agama gitu ya, misalnya wah ini nanti sholat ya katanya haji dilarang misalkan. Haji dilarang, katanya kalau haji dilarang nanti kiamat bakalan cepet datang gitu kan. Nah kadang orang nggak paham dalil itu secara utuh. Misalnya kalau yang terkait sholat
ya. Sholat itu nggak boleh merenggangkan. Oh ya. Kalau misalnya direnggangkan itu setan datang. Betul. Wah, setannya itu ya antek-antek ini nih, konspirasi global. Gitu. Ya udah kita nggak usah merenggangkan, kita rapatkan saja. Penyakit bakal hilang sendiri. Padahal nggak kayak gitu-gitu amat agama itu. Pertama, kalau misalnya merenggangkan sholat itu kan memang kalau dalam keadaan normal itu ya baiknya merapatkan barisan karena itu simbol keutuhan umat gitu kan. Tapi karena sekarang darurat gitu dan itu bukan suatu hal yang wajib, sementara ya menjaga jiwa, menjaga nyawa kita sendiri nih, itu adalah suatu kewajiban. Benar. Kita mendahulukan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib gitu. Banyak kejadian. Nah, contohnya juga ada di masa Rasulullah itu sampai azan aja diganti, bukan hayya ala sholah. Karena? Ya karena ada musibah banjir pada waktu itu. Ini banjir ya. Banjir. Padahal cuman kalau misalnya jalan tuh becek, kita kotor. Ya padahal cuman gitu doang. Itu aja sholat di rumah boleh. Nah termasuk dari uzur sholat berjamaah itu adalah ya salah satunya kalau misalnya kita khawatir kita sakit malahan nanti menularkan penyakit kita, itu boleh sholat di rumah gitu. Nah kadang orang nggak sampai. Mungkin karena punya semangat yang berlebih ya Ustaz terkait agama, jadi ngerasa bahwa ya udah harus sholat di masjid nih. Tapi gini sih Nob, kalau menurut gua mungkin kalau dalam konteks banjir mungkin akan terjadi 1-2 minggu gitu loh. Mungkin masyarakat bisa mengerti. Mungkin konteksnya kalau pandemi sekarang itu kita sudah hampir 2 tahun. Gue juga bisa memahami sih kalau banyak. Mungkin orang-orang yang kemarin yang sekarang ini maksa untuk sholat di masjid, maksa untuk melakukan kegiatan itu mungkin kita nggak tahu, mungkin dalam 1 tahun ke belakang mereka sudah mengikuti anjuran dari pemerintah mungkin kan. Tapi mungkin karena memang terlalu lama dan ada tarik ulur. Benar. Nah dia jadi sekarang dalam tanda jatuhnya kutip melawan. Jatuhnya kayak, nah ini Ustadz mungkin lebih ke gimana sih Ustadz menjaga semangat kita dalam kondisi ini kan kita ya tadi pandemi lama banget, kita nggak tahu kapan kelarnya gitu, tapi kondisinya kita udah putus asa, udah capek bener kata-kata Dudit. Akhirnya seperti kayak gue rebel aja lah, gue ngelawan lah semua aturan dan segala macam gitu, karena perasaan tadi tertekan dan putus asa. Nah itu gimana sih Ustadz dalam kondisi kita gitu, pendapat Ustadz? Ya, karena kita punya pemerintah, punya ahli kesehatan dan data-data penyebaran COVID itu ada ya di pemerintah, mana yang masuk zona merah, zona hijau dan seterusnya gitu. Kalau pemerintah menganjurkan kita untuk beribadah di rumah, ya sudah di rumah saja gitu kan. Nah kalau misalnya apalagi sekarang ya sedang meningkatnya gitu kan, mau ada PPKM darurat tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 20-an. Nah ya kita patuhi aja ya, sebagai sebagai umat beragama yang baik itu adalah salah satunya patuh terhadap pemerintah. Gitu. Siapapun pemerintahnya, walaupun kita berbeda pilihan waktu milih gitu ya, itu kita tetap. Nah itu sering kayak gitu tuh. Iya. Kalau beda pilihan nggak ini. Iya. Kalau saya pribadi nih ya, siapapun pemerintahnya, siapapun pemimpinnya, kita harus patuh pada pemerintah. Kita nggak karena membangkang atau memberontak terhadap pemerintah itu mudorotnya atau kebahayaannya lebih besar jauhnya. Apalagi lagi COVID kayak gini, orang menahan diri untuk nggak memprovokasi gitu. Nah kalau misalnya sudah mereda dari pemerintah sudah membolehkan, ya kita sholat ya tetap kalau memang masih harus ada protokol COVID ya dijaga jaraknya dan seterusnya. Gitu Mas Nubi. Tapi boleh ya Ustadz ya, sholat pakai masker itu boleh kan ya? Boleh. Boleh. Nah, kalau gue sih ya sebagai umat Islam yang Islamnya biasa-biasa aja. Ya yang lempeng-lempeng aja lah ya. Lemah enggak, kuat juga enggak ya, tengah-tengah aja. Kalau gue menyikapinya gini sih, mungkin ada beberapa orang yang beranggapan bahwa kalau dia pergi ke masjid atau melakukan ibadahnya tidak di rumah gitu ya, di tempat ibadah, itu mungkin dia menganggap bahwa akan mendapatkan pahala yang lebih besar, mungkin gitu kan, lebih mulia dan menghindarkan ini kali ya. Kalau gue sih ngelihatnya, pertama
lu tuh nggak tahu lu sholat ke masjid, sholat lu tuh diterima apa enggak. Nah, iya kan, lu nggak tahu. Lu nggak tahu kalau lu sholat di masjid itu dapat 27 pahala Ustaz ya kalau nggak salah ya. Betul. Lu nggak tahu tuh lu dapetnya 27 bener-bener 27 atau 26,5 gitu kan, lu nggak ada yang tahu. Pun kalau misalnya gue sholat di rumah juga nggak ada yang tahu juga kan gue diterima apa enggak. Dan kalau lu tambahan tadi kayak Ustadz, bener juga kalau ke masjid itu ada mudarat ya, dan apalagi kalau sampai dia itu adalah menjadi penyebab si virus ini menyebar lebih luas gitu. Mungkin bisa dapat dosa Ustadz ya. Iya. Jadi beragama itu jangan kaku banget. Nah, gitu ya. setuju Jangan banget. kaku banget. Jadi saya teringat salah satu pendapat atau nasihat dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Katanya orang yang pengetahuannya luas yaitu akan sedikit sekali menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, artinya literasi kita dalam beragama ini perlu ditingkatkan di media sosial atau di website keislaman manapun gitu. Kebetulan saya mengelola website keislaman namanya binjangsyariah.com. Nah, kita jangan ngambil satu pendapat aja. Semakin banyak pendapat untuk dibandingkan itu semakin lebih bagus. Benar. Nah, dalam konteks pandemi ini ada pendapat Imam Al-Ghazali ya. Pendapatnya Imam Al-Ghazali itu dikutip oleh ulama Al-Azhar di dalam kitab fikih. Katanya sholat di rumah, sholat sendirian gitu ya, biasanya kalau sendirian kan di rumah ya, sholat sendirian yang lebih fokus, lebih tenang, lebih menyelami, mendalami itu lebih baik daripada sholat berjamaah. Nah, mungkin dalam konteks pandemi ini kita juga bisa mengambil pendapat-pendapat itu. Nggak ada bedanya kualitas orang sholat di rumah sama di masjid. Betul, gitu. kalau dalam konteks pandemi ini terlebih malah jadi mudarat, bener ya, malah jadi keburukan ketika kita malah nyebar. Tapi yang penting kalau di rumah ya sholat ya, karena tidak ke masjid, Anda di rumah tidak sholat. Kan bisa juga jamaah sama keluarga kan. Benar. Kalau mau nyari jamaah nih bisa juga jamaah sama keluarga. Nah, yang susah kalau di rumahnya nggak ada jamaah lain, Ustaz. Iya, sholat sendiri tadi yang lebih fokus, lebih ini. Saya sebenarnya mancing aja, Ustaz. Ini jadi itu ya, sebenarnya jadi PR ini untuk para pemuka-pemuka agama ya di seluruh penjuru negeri ya, untuk bantu memberikan ilmu lah kepada para jamaahnya. Benar. Dan jangan dia ini kan pemuka, pemimpin di kelompoknya, harusnya dia lebih tidak kaku, lebih memperbanyak literatur supaya itu juga membantu satu dunia sebenarnya supaya COVID ini cepat selesai. Betul. Nambahin dikit. Tadi jadi ingat Ustaz. Jadi ada satu orang di salah satu daerah lah di daerah, dia bilang bahwa kalau ustadznya dia itu vaksin, dia baru mau vaksin. Nah, ini kadang ada yang jadi jadi berat juga ya, pemuka agama ini jadi punya tanggung jawab moral yang tinggi ya, karena ya orang ini ngelihatnya ya ustadznya dia divaksin ya mau ya udah baru mau divaksin. Nah, makanya pamer yang berpahala itu ya pamer vaksin. Saya udah pamer tadi. Nah, Ustadz Ahong udah vaksin ya, udah vaksin. Iya. Ya maksudnya buat contoh bahwa vaksin itu ya nggak ditanamin microchip gitu kan. Buktinya saya nggak apa-apa. Ada kan orang yang bilang itu kalau divaksin nanti ada ditanamin microchip itu. Iya. Saya biasa-biasa aja. Itu kan juga salah satu ikhtiar. Betul. Nah, itu kadang tapi juga ada yang bilang vaksin ini ada unsur babinya atau nggak boleh nih masukin zat asing ke tubuh, jadi haram gitu dan segala macam. Nah, itu gimana Ustaz dengan kondisi sekarang kan lagi pandemi nih, malah banyak tuh yang ada babinya lah, atau dari ya kasarnya gitu dari Cina lah atau apalah, jadi nggak boleh nih kita masukin nanti diapain nih sama Cina, nanti dikuasai negara ini oleh Cina gitu. Iya, kalau kita nggak percaya sama ahli kesehatan kita, sama pemerintah kita, mau percaya sama siapa lagi? Nah, pemerintah melalui MUI dan para ahli kesehatan sudah membahas vaksin-vaksin yang boleh disuntikan ke masyarakat Indonesia. Nah, kalaupun ada unsur babi, ada yang bilang itu darurat jadi nggak apa-apa. Tapi ada yang bilang juga, unsur babinya nih sudah hilang. Ketika misalnya sudah jadi vaksin itu, unsur babinya udah hilang. Nah, dalam
istilah agama atau istilah fikih itu namanya istihlak. Jadi sudah melebur itu udah nggak jadi masalah. Makanya ada yang bilang ya ini halal. Oh ada yang bilang lagi ini darurat, nggak apa-apa. Tapi intinya dari itu semua ya kita boleh divaksin. Walaupun ada unsur babinya awalnya gitu ya. Tapi kalau udah melebur itu ya udah hilang. Terus sudah dihalalkan juga kan sama MUI ya. Iya. Tapi ada yang bilang halal tetap nggak mau, tapi yang dapat babi bilang nggak boleh gitu. Jadi emang sengaja nyari-nyari aja Ustaz. Iya. Ya makanya di MUI itu kan ya banyak juga senior saya, ulama-ulama yang kredibel gitu ya, yang nggak gampang ya menghalalkan segala ini. Ya kalau nggak sama MUI, ulama-ulama kita mau percaya sama siapa lagi gitu. Ya MUI maupun di Mesir Al-Azhar gitu, terus ya juga di Abu Dhabi Syekh bin Bayah, itu banyak sudah ulama yang membolehkan vaksin. Iya. Ya mau AstraZeneca, mau Sinovac dan lain sebagainya. Gitu. Sebenarnya kalau gue lihat ya, emang masyarakat di Wakanda ini emang agak lucu. Memang bener kalau kata Nobi tadi selalu mencari pembenaran ya. Iya. Kalau di awal vaksin itu mereka alasan tidak maunya karena halal dan tidak, sekarang sudah dikeluarkan sama MUI halal. Wah keluar nih alasan-alasan yang baru lagi. Kemarin yang baru saya dapat kemarin banget ini, saya lihat di Instagram ada yang bilang vaksin kalau walaupun sudah halal nggak ada jaminannya kok gue sehat. Pertama, yang kedua masuk nih udah, maksudnya dia membahasnya udah bukan vaksin lagi. Gue kalau ikut vaksin rame banget di sana, tapi sholat di masjid nggak boleh. Wah. Iya. Jadi nyari pembenaran ya. Iya, maksudnya udah nggak tahu gue. Jadi abis vaksin boleh nggak nih sholat di masjid gitu. Jadi gitu Ustadz. Kadang ada yang pakai alasan-alasan gitu. Nah ini ngadepin orang-orang kayak gini boleh dikeplak-keplakin sih Ustadz. Ada kalau gue sih pengen nanya sebenarnya. Saya sebel kan gini-gini nyari alasan. Kalau Ustadz Ahong ini kan kalau kita lihat itu adalah maksudnya bisa dibilang netral ya, mengikuti anjuran pemerintah. Ada kiat-kiat nggak atau tips gitu supaya para pemuka agama lain atau ya bisa pemimpin pada kelompoknya masing-masing itu untuk nggak selalu melawan gitu loh Ustadz. Tipsnya untuk menjadi seperti Ustadz gitu loh. Vaksin, oke, kita posting, kita sebarkan kebaikan atau gitu supaya orang Ustadz mau vaksin. Kasih tips juga gimana kita ngajak orang-orang lain supaya nggak kayak gitu lagi. Iya, kadang-kadang soalnya kalau lihat di media sosial itu ajakan kepada keburukannya itu keras banget, Pak. Betul. Ya kadang kalau udah kesel, lu semoga kena COVID lu biar percaya gitu nah, kan. Iya. Kadang dalam hati udah kepikiran gitu sih Ustaz. Cuma nggak boleh. Ya kan nggak boleh juga kita doain buruk orang lain gitu kan. Tapi kadang kalau udah kesel manusiawi kita muncul gitu kan. Nih ustadz atau ahli agama, belum aja kena COVID. Kadang kita kan terbesit di hati kita, belum kena COVID nih, kalau udah kena COVID aja baru nih. Iya. Kan ada yang kayak gitu kan, ini kena COVID karena supaya ulama-ulama para meninggal gitu. Ada juga yang bilang kayak gitu, Ustaz. Ya ada juga yang bilang katanya, wah jangan sampai ulama itu kalau kena COVID atau kena sakit apapun dimasukkan ke rumah sakit katanya gitu. Ada yang gitu. Iya, nanti kalau udah masuk rumah sakit pulang-pulang pasti mati. Ada yang kayak gitu, Pak? Parah nggak? Parah banget kan? Padahal ya beberapa kiai saya ulama kita gitu, ya kalau nggak dirawat ya lebih parah dong, gitu kan? Siapa yang mau nanganin? Masa anaknya kecuali anaknya dokter, anaknya bukan dokter, ya dibawa ke rumah sakit. Nah, beberapa sembuh kok. Beberapa kiai saya, ulama kita itu sembuh dibawa ke rumah sakit. Ya artinya apa? Ya ikutin apa yang dianjurkan oleh para ahli medis gitu. Ya tipsnya buat kita semua biar pertama beragama itu jangan kaku gitu ya, jangan kaku. Jadi banyak-banyak baca, banyak-banyak lihat informasi yang berbeda gitu ya. Itu benar. Jadi agama nggak kaku banget gitu ya. Nah menjaga nyawa kita, menjaga jiwa kita itu dalam istilah Islam itu ada maqasid syariah.
Maqasid syariah ini tujuan kita dalam beragama itu adalah 5, diantaranya hifdzun nafas. Hifdzun nafas itu adalah menjaga jiwa kita supaya nggak sakit, supaya nggak meninggal. Kita itu tujuan beragama dulu. Itu ya. Harus diingat ya para pendengar ya. Okay. Nah, iya, itu tujuan kita beragama. Jadi jangan sampai mengkambing hitamkan agama tapi nggak mau patuh dengan pada pemerintah, pada ahli kesehatan gitu. Itu Mas Nobi, Mas Dudit. Jadi emang kadang kesel juga kalau kita udah mengedukasi ini, ya kita hanya bisa memberikan narasi bandingan gitu ya, mengedukasi umat, mengedukasi masyarakat di media sosial. Ya tugasnya ya berarti podcast Jakarta. Cerita orang dalam. Ya cerita orang dalam nih harus viral gitu. Wadah. Pengennya sih gitu Ustadz, cuma kayak susah banget ya. Mohon dibantu ya. Iya. Jadi teman-teman nanti yang pendengar yang nonton kita ya, kita waktu itu juga saya pernah bikin konten gitu. Ada dokter yang wah harusnya yang kayak gini nih yang viral gitu. Iya. Masalah kita kurang kontroversi Ustadz untuk viral ya. Kita belum berantem atau ala-ala Deddy Corbuzier jadi nggak viral. Iya. Tadi poin yang coba cari narasi lain, cari itu gue setuju banget sih, karena memang kebanyakan orang di negara Wakanda ini memang sudah terkotak-kotakan ya. Jadi di kotak yang aneh memang panutannya ini ya terus mau dia mau benar mau salah. Nah ya. Itu kan diikuti terus yang gue bilang sampai ujung. Dia kalau Ustadz dia belum vaksin dia nggak mau vaksin gitu. Iya. Coba untuk orang yang masih seperti ini gitu, coba cari argumen lain, coba cari sumber lain yang walaupun menurut kamu ini berlawanan gitu ya, kamu tidak setuju, coba dicari ada pendapat lain, coba dicari ini sumbernya apa sih, kok kenapa sih dia bisa ngomong kayak gini, kenapa sih gue bisa nggak setuju. Itu seenggaknya itu akan membuka pikiran ya, membuka wawasan, sehingga kamu nanti tuh punya pilihan gitu loh, nggak cuma A doang, vaksin tidak halal. Toh sekarang vaksin juga di Indonesia udah banyak banget ya, udah gampang ya. Maksudnya ya minta tolong atuh, saya juga sebenarnya pengen lebaran mudik, nggak cuma kalian doang gitu, kita semua juga pengen kan. Lebaran mudik, sholat Jumat di masjid lagi gitu. Iya, pengen balik lagi ya. Iya, walaupun sekarang kelihatannya kita ini nggak ke masjid, itu bukan karena nggak mau, kita juga mau sebenarnya, cuma memang kondisinya lagi nggak bisa. Kesannya kita malah jadi yang nggak ke masjid, kesannya jadi nggak beragama gitu Ustaz. Iya. Bilang malas ya. Iya, kesannya malah jadi kayak wah ini kurang soleh nih. Bener, kadang-kadang gitu. Gak Jumatan malah. Kalau kita ada yang mau ke masjid, kita kasih tahu gitu ya, kita ingetin jangan ke masjid dulu dong, ini kan kasus lagi naik. Lu malah jadi kita yang salah. Iya, makanya. Jadi kita yang diserang. Waduh. Ya karena itu nggak kurang kompaknya pemuka agama nih harusnya kan memberikan pencerahan, ya, bukan nggak satu narasi gitu ya dengan apa yang dianjurkan oleh ahli medis sama pemerintah gitu. Jadi bertolak belakang, dan yang menyuarakan kita itu taat prokes dan lain sebagainya, yaitu dibilang sedikit gitu ya. Nanti kalau misalnya kita ya sekarang karena polarisasi politik itu ya, juga, jadi kita wah ini dianggap ustadznya ini gitu kan, Ustadz buzzer gitu kan. Padahal kan ya mau ke siapa lagi kita berpegang ini di masa-masa yang krisis seperti ini kalau nggak ke ahlinya. Tapi terlepas dari itu memang yang perlu tekankan juga dalam menarasikan penerapan protokol COVID ini, kita juga nggak boleh menakut-nakuti, nggak boleh membuat cemas orang gitu ya. Saya pernah melihat itu ya, bahwasanya kata ini nggak tahu benar Ibnu Sina yang bilang atau ada konon katanya Ibnu Sina bilang seperti ini. Jadi ada seekor 2 kambing gitu ya, ada 2 kambing. Kemudian ada satu singa gitu ya. Nah, padahal singanya ini di dalam kandang
gitu ya. Yang satu kambing ini nggak ngelihat ke singa itu, tapi yang satu kambing itu ngeliatin singa itu mulu, padahal singanya itu ada di dalam kandang. Tapi lama kelamaan si kambing yang ngeliatin singa itu mati karena ketakutan, gitu ya. Tapi yang nggak ngeliat itu dia bisa hidup. Artinya apa? Ya di masa krisis kayak gini kita juga harus memilih diksi-diksi yang tepat ketika ingin mengampanyekan COVID. Nah, yang saya lihat di berita-berita itu kan kalau kita baca yang meninggalnya terus yang diberitain kan. Padahal yang sehatnya juga banyak dari rumah sakit terus isolasi di rumah sakit, isolasi mandiri. Nah, ini yang masih kurang dikampanyekan gitu. Nah, itu Ustadz, kira-kira biar kita mungkin tips dari Ustadz biar kita nggak putus asa menghadapi pandemi ini dengan kondisi mungkin ada yang di PHK lah atau ada yang keluarganya meninggal. Saya baru dapat kabar junior saya ada yang meninggal satu keluarga gara-gara COVID. Nah, itu supaya kita nggak putus asa dan menghadapi situasi dari kondisi kayak gini. Ya, pertama kalau kita nggak kuat melihat berita, membaca berita di media sosial, ya untuk saat ini ya kita kurangi dulu biar kita nggak panik, nggak cemas gitu ya. Terus kita fokuskan sebagai umat muslim gitu, sebagai orang Islam misalnya atau umat beragama lainnya, ya kita fokuskan untuk mendekatkan diri pada Tuhan gitu ya. Itu yang sudah pasti. Selain protokol juga ya kesehatan jiwa ini harus kesehatan jiwa kita ini juga harus diisi, apalagi di masa pandemi ini. Jangan lupa perbanyak baca sholawat gitu. Sholawat apapun yang bisa atau semacam pandemi ini ada namanya sholawat tibil qulub, bisa di googling gitu. Bisa di googling, ada namanya untuk yang umat Islam bisa di googling sholawat tibil qulub, itu bisa dibaca secara terus menerus gitu. Nah itu jangan cemas, fokuskan diri untuk beraktivitas di rumah saja dulu gitu ya. Kalau nggak penting-penting banget ya jangan keluar-keluar dulu gitu benar. Dan seterusnya itu Mas. Mantap, ini semuanya sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan kita yang terkait hoax lah, terkait ikhtiar, terkait apa? Loh, ikutan. Lo operatornya ikutan ini. Operatornya ngapain operator? Kedengeran. Ini karena narasumbernya kredibel banget. Jadi saya mau nyindir. Ya. Dipotong masuk ke operator lo. Tunggu dulu. Coba ngomong dulu jamaah. Oh iya, ada pertanyaan jamaah ya. Kan penonton ya? Iya, penonton ya. Iya. Enggak, kan posisi saya sudah diambil jadi. Oke. Iya. Mangga. Iya, Pak Ustaz. Saya Kenalin nama dari domisili ya. saya staffnya mereka Ustaz di Cerita. Tadi dengan pembicaraannya menarik banget. Banyak pertanyaan sebenarnya. Mungkin ya beberapa bisa pengen saya tanyakan gitu. Yang pertama adalah yang menarik tadi adalah masalah ikhtiar ya. Ikhtiar bahwa ini kan situasi yang sebagian besar dari kita tuh nggak pernah mengalami, bisa dibilang begitu ya. Terus ada tarikan melihatnya seperti apa. Ada yang secara rigid gitu ya, secara kehidupan sosial gitu ya, seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang gitu ya, menaati prokes dan segala macam. Tapi juga ada poin menarik di mana dari sisi agama tadi sempat diperdebatkan juga ya, bahwa jangan beribadah dulu deh di tempat masjid gitu ya, atau di tempat-tempat yang menimbulkan keramaian gitu. Ataupun ketika kemarin sudah ada sedikit longgar, ada beberapa batasan misalnya 50%, agak renggang gitu. Nah dari situ kan kemudian kalau misalnya dilihat dari sisi agama, tapi koreksi kalau saya salah maksudnya. Tadi kalau nggak salah Pak Ustadz sempat nyebutin masalah ini jangan terlalu kaku lah dalam beragama. Artinya cari banyak pendapat, kemudian kita akumulasi sendiri, kemudian kita dalam tanda petik mau menyimpulkan sendiri. Tapi yang terjadi adalah kemudian dari simpulan-simpulan banyak orang ini itu mengarah kepada hal yang tidak mengerucut. Dalam artian ya mungkin simpulan Iya. Benar. Ini berbeda-beda gitu ya. Semakin banyak nyari referensi malah makin pusing ya. Misalnya kayak contoh sholat Jumat aja ya. Beberapa ada orang yang melihat saya sholat dulu aja sendiri
gitu ya. Tapi kemudian bilang, ya udah sih, kenapa, kan ada prokes juga dalam sholat Jumat, gitu. Kenapa enggak gitu, kita sudah berikhtiar juga. Nah itu kan sebenarnya sama-sama menyimpulkan, tapi arahnya berbeda nih. Padahal dalam landasan yang sama gitu. Satu juga menjaga diri supaya tidak begitu keramaian, satu menjaga diri dengan prokes gitu. Nah ini gimana nih dua simpulan ini simpulan ini kan jadi banyak dan arah gitu ya. Nah dari sisi kacamata agama gitu ya, dengan hal yang terjadi tersebut tuh seperti apa Ustaz? Iya, dalam Islam itu ulama pernah bilang ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perbedaan di antara umatku adalah bagian dari kasih sayang. Jadi kalau tadi yang dipertanyakan adalah, oh iya saya sholat Jumat tapi dengan prokes. Saya nggak sholat Jumat tapi ganti dengan sholat zuhur. Atau ada pendapat lain, wah saya sholat Jumat sama anggota keluarga aja, tapi ini nggak pendapatnya nggak terlalu umum gitu ya. Tapi ada juga yang seperti itu. Nah kalau disimpulkan itu kan semuanya sebenarnya mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya kan, sholat Jumat pakai prokes. Kalau di luar ini ya, di luar sekarang yang sedang meningkat sebelum meningkat itu kan ada yang seperti itu. Ada yang karena misalnya wah kalau saya nggak sholat Jumat, kalau saya nggak sholat Jumat sementara saya punya asma nih, kapan saya mau sholat Jumat? Benar. Ada juga yang membuat sholat Jumat virtual. Ada khotbah ya, virtual ya. Ada juga yang seperti itu. Nah ya, tapi ini jarang. Cuman ada yang seperti itu karena ada yang punya asma, kalau dia nggak ke masjid, sholat zuhur terus, kapan saya mau sholat Jumat gitu kan? Akhirnya membuat sholat Jumat virtual. Nah semua itu ada pendapatnya, ulama-ulamanya juga kredibel. Nah selagi kita mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan ahli kesehatan, ya itulah kerahmatan perbedaan pendapat dalam Islam gitu. Jadi ada yang mau mungkin agak ketat gitu ya, wah gue nggak bisa nih kalau sholat di rumah, gue harus ke masjid, tapi pakai prokes dong gitu, harus. Nah semuanya itu kan dalam koridor mematuhi aturan pemerintah, juga nggak mengabaikan perintah Allah gitu. Semuanya sama aja sebenarnya. Ya yang salah itu ketika misalnya ya kita juga bebas ya. Artinya bebas tuh ada orang yang nggak percaya sama COVID. Terus bahkan nggak mau maskeran. Itu sebenarnya hak dia. Ya, hak dia nih. Ya kita mau maksa gimana gitu kan. Tapi jangan dong maksa orang lain yang nggak sependapat sama dia. Misalnya orang lagi pakai masker suruh dibuka. Wah, nggak usah di masjid. Tadi di masjid itu ada kan, tuh masjid yang nyuruh buka. Ya jangan sampai kayak gitu. Jadi tadi itu semua ada, selagi ada pendapat ulamanya, ya, dan itu juga mematuhi aturan pemerintah, itu masih kita benarkan gitu. Satu lagi bro ya. Silakan. Kodenya dulu dong jamaah. Iya. Tadi mungkin sudah sempat disampaikan ya, tapi saya pengen tahu lebih detail sih. Kalau zaman dulu nih Pak Ustaz, para nabi dan sahabat gitu ya, para rasul juga, kejadian kayak gini kan, saya nggak tahu, dengan pemahaman saya yang sangat minim, mungkin ada gitu. Ada. Nah kurang lebih mirip ya. Tapi apa yang dilakukan atau dianjurkan di zaman dulu, dan apa yang secara rigid dilakukan untuk sesamanya gitu. Dari sisi mungkin pemimpinnya kah, atau mungkin dari sisi sesama manusianya kah gitu. Itu seperti apa ya Ustaz? Ya, di masa Nabi mungkin nggak ada kasus wabah yang menyebar gitu ya. Tapi di masa sahabat Umar itu pernah ada wabah Amwas namanya. Wabah Amwas itu menyebar di Damaskus, Suriah. Dulu nama wilayahnya masih Syam. Syam itu Suriah, Palestina, Lebanon sekarang. Nah, di Syam itu ada wabah
yang sedang menjangkit umat muslim. Nah, bahkan di antara sahabat-sahabat yang senior itu seperti sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat Abu Ubaidah itu sampai meninggal terkena wabah begitu. Nah, sampai sahabat Umar itu mau datang ke Damaskus karena mendengar info wabah sedang menyebar gitu. Sahabat Umar nggak jadi gitu. Loh, lu takut dong sahabat Umar sama takdir gitu kan, kata sahabat lain gitu kan bilang, ya nggak gitu, kita berlari dari satu takdir ke takdir yang lain begitu. Jadi dulu juga ada peristiwanya seperti itu, dan di hadis-hadis Rasulullah juga bilang kalau misalnya ya ada social distancing, ada lockdown gitu, yaitu ada panduannya secara umum gitu. Kalau misalnya di sini lagi ada wabah, ya yang lagi kena wabah nih jangan sampai keluar. Gitu kan. Itu. Dan di sisi lain memang ada juga hadis-hadis yang menghibur untuk orang-orang yang terkena wabah. Ya, ada 3 kategori kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam kitab namanya Fathul Bari. Jadi mau orang yang meninggal kena COVID atau kena wabah itu syahid. Atau orang yang sakit aja nggak meninggal itu juga terhitung syahid walaupun nggak mati gitu ya. Waktu nggak mati itu dapat pahala gitu kan. Atau meninggal nggak tertular COVID, bukan dianya yang kena tapi karena kena orang ada tertular dari orang lain, ya itu juga masuk kategori syahid kalau misalnya untuk sampai meninggal ya untuk menghibur. Tunggu dulu, tapi jangan sampai disalahartikan karena jadi malah ngejar-ngejar meninggal ya. Oh iya itu dia. Iya, ini kan untuk menghibur yang sudah meninggal. Gitu. Syahid aku. Iya. Sudah tidak lama sholat, sudah tidak lama puasa, jadi aku kena COVID saja sampai meninggal gitu. Itu bunuh diri nanti. Makanya. Gitu Mas. Siap, sama-sama. Siap. Nah, itu ini operator nanyanya bagus-bagus ya. Semoga yang dengerin juga bisa dapat dapat hikmahnya gitu dari obrolan kita hari ini. Semoga yang masih belum percaya sama COVID, belum percaya vaksin dan lain-lain, semoga tersadarkan, diberikan hidayah ya. Tersadarkan dan bisa mencari tadi ya. Penting tadi Ustadz bilang bahwa jangan terlalu kaku dan mencari informasi dan sumber referensi yang lain gitu untuk terkait agama gitu, dan jangan sampai terlalu cemas juga gitu karena terlalu putus asa tuh malah membahayakan juga. Betul. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama. Sama-sama. Loh, Bapak bukan Ustadznya, Bapak kok sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.